Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hubungan qada dan qadar dengan musibah. Pokok pembahasannya ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 22 dan ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sadaqallahul azim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab qabla an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada satupun asoba yang menimpa, yang terjadi, yang berlaku min musibatin, suatu musibah fil ardi, di atas muka bumi ini. Segala musibah yang terjadi di atas muka bumi ini, bumi retak karena gempa, terjadi angin puting beliung, apakah meteor jatuh dari atas menimpa bumi atau tsunami, itu sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita menerimanya? Ma asoba min musibatin fil ardi. Lalu, adakah yang terjadi lagi selain di bumi? Ada. Wala fi anfusikum, atau yang terjadi tidak di bumi, tapi pada dirimu. Contohnya, ketika kita sedang naik anak tangga, tiba-tiba jatuh, terpleset, patah kaki kita, na'udzubillah. Atau ketika kita sedang berkendaraan, tiba-tiba di tengah jalan bertabrakan, kecelakaan, na'udzubillah. Segala yang terjadi itu sebenarnya apakah penyakit, apakah patah, apakah terbakar, apakah tertimpa, apakah terjatuh, wala fi anfusikum illa, melainkan semua yang terjadi itu illa fi kitab, sudah ada di dalam kitab. Kitab yang mana? Itu yang disebut dengan Lauhul Mahfud. Qabla an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya dalam bentuk yang nyata. Sejak kapan sudah ada di Lauhul Mahfud? Qabla an nabra'aha, sebelum kami menciptakan dalam bentuk yang nyata. Sulitkah bagi Allah? Apakah itu payah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur segala sesuatu itu? Tidak. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya, sungguh Allah mau menekankan bahwa apapun yang terjadi pada dirimu itu, wahai hambaku, inna, sesungguhnya semua itu, dzalika, semua yang terjadi baik pada dirimu, dzalika, yang terjadi di atas muka bumi, 'alallahi yasir. Semua itu sangat mudah. Semua itu sangat mudah saja bagi Allah. Tidak ada yang sulit, seperti membolak-balikkan telapak tangan, seperti memainkan duit logam di atas jari jemari. Begitulah mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita ambil pelajaran dari sini? Bahwa kita sebagai orang yang beriman mengetahui bahwa dunia alam semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sampai pada tingkat iman, keyakinan kuat seperti ini, maka dia tidak akan stres, dia tidak akan depresi. Bayangkan dulu yang membeli tanah itu dia, yang mencari arsiteknya itu dia. Dibangunkannya rumah yang besar, rumah yang mewah, megah. Ketika selesai, nasib tak dapat ditolak, tiba-tiba datang gempa, hancurlah rumah itu. Hancur rata dengan tanah. Itu orang kalau tidak kekuatan keyakinan itu bisa gila. Itu orang kalau tidak kekuatan keyakinan itu bisa gila. Oleh sebab itu, apa yang dapat membuat dia sabar? Apa yang membuat dia jadi kuat? Makanya dalam Islam diyakini ada 6 rukun iman. Antu'minu billah, percaya kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat, wa kutubihi, kitab-kitab, wa rusulihi, rasul-rasul, wal yaumil akhir, hari kiamat, wa biqadari khairihi wa syarrihi, percaya kepada takdir. Oleh sebab itu maka ayat ini amat sangat ampuh ketika kita sedang menjenguk saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah. Kamu kenapa? Saya lesu. Lesu kenapa? Kemarin tiba-tiba ombak datang menggulung-gulung.
ombak datang menghancur, meluluhlantakkan daratan, habis rumah saya, habis tanah kebun saya. Maka kita bacakan, ma asoba min musibatin fil ardi, tidak ada satupun musibah yang terjadi di atas muka bumi ini. Atau ketika kita jenguk saudara kita, apa yang terjadi? Tiba-tiba saja terkena kanker, cancer, stadium 4. Apa yang terjadi? Wala fi anfusikum. Apa yang terjadi pada dirimu ini sesungguhnya adalah illa fi kitab. Semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum dalam nabra'aha, dalam bentuk yang nyata. Inna dzalika 'alallahi yasir. Itu mudah bagi Allah. Maka sampaikanlah. Oleh sebab itu tidak ada cara lain kecuali berserah kepada Allah dan berhusnuzan atas ketetapan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Memang sebagian orang yang hanya membaca itu sulit, tidak sama dengan orang yang merasakan. Ayat ini akan terasa oleh saudara-saudara kita yang ditinggal di suatu kawasan daerah pernah tertimpa musibah. Bagaimana ketika pergi berangkat bekerja, membawa kunci rumah, ketika pulang tinggal kuncinya saja yang selamat. Hilang rata tanah, apapun tak ada lagi. Itu kalau tidak kuat mentalnya, itu yang akan sim-sim sendiri, akan bicara sendiri, atau biasa disebut gila. Tapi ketika kekuatan diberikan Allah SWT, wahai saudaraku, ma asoba min musibatin fil ardi, segala yang terjadi di atas muka bumi yang kau lihat ini, wala fi anfusikum, penyakit yang datang silih berganti, illa fi kitabin, itu semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami, kata Allah, menciptakannya secara nyata. Apa yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala? Nun wal qalam wa ma yasturun, qalam. Lalu Allah memerintahkan qalam. Qalam itu pena, pulpen, pena. Ya qalam uktub, wahai pena, tulislah. Maka pena pun menulis di atas Lauhil Mahfuz. Dia pun akan menulis demikian, demikian, demikianlah yang akan terjadi. Maka sungguh kemudian dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala, innallaha kataba, maka sungguh kemudian dalam ketetapan Allah SWT, innallaha katabal maqadir, dalam kitab Sahih Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan takdir ketetapan di Lauhil Mahfuz. Sejak kapan? Khamsin alfasanah, 50.000 tahun. Qabla ayyakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan cara lain menerima itu dengan rasa ridha, menerima itu dengan rasa kepasrahan, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati, sholatku, wa nusuki, semua ibadah pengabdianku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillah. Sedangkan hidup dan matiku saja kuserahkan kepada Engkau ya Allah, apalagi hartaku, apalagi rumahku, apalagi benda yang aku miliki. Tapi tentu yang mengucapkan ini tidaklah semudah yang mengalami. Kita pun bisa berkata demikian karena bukan kita yang mengalami. Teringat kisah Umar ibnul Khattab. Kurang hebat apalagi Sayyidina Umar ibnul Khattab ketika meninggal Nabi Muhammad SAW. Ini terjadi bukan pada musibah pada bumi, tapi pada anfus, pada diri, karena nyawa hilang melayang. Datang Sayyidina Umar ibnul Khattab menghunuskan pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad SAW sudah mati, fa'adribu anqahu, maka aku akan pancung kepalanya. Siapa yang bisa menyadarkan? Siapa yang bisa membacakan ayat-ayat? Bukankah Umar bin Khattab hafal ayat-ayat ini? Tapi kemudian ternyata cinta, al-hubbu yu'mi wa yusim, cinta itu membuat orang tuli dan buta. Sampai akhirnya datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat. Sampai akhirnya datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad SAW itu bukan Tuhan, dia hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihir rusul, sebelum dia sudah ada rasul-rasul sebelumnya dan meninggal dunia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan lain-lainnya semua sudah meninggal dunia. Afa immata, kalau Muhammad SAW meninggal dunia, au qutila, atau dia dibunuh dalam perang, in qalabatum ala aqabikum, apakah kamu akan berbalik kepada agama yang lama? Nauzubillah.
ketika mendengar bacaan itu jatuh pedang Sayyidina. Ketika mendengar bacaan ayat Quran itu jatuh pedang Sayyidina Umar ibn al-Khattab mendengar bacaan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Artinya apa? Ketika pukulan musibah itu datang, maka datang saudara membacakan ayat ini. Kitalah yang membacakan ayat ini. Sabar wahai saudaraku, karena sesungguhnya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, tidak ada yang dapat kau lakukan kecuali menerima, kecuali ridho atas ketetapan Allah. Lalu untuk apa semua ini? Untuk apa musibah-musibah ini dikasih Allah kepada kita? Likaila ta'sau ala ma fatakum. Dilanjutkan oleh ayat selanjutnya. Likaila ta'sau ala ma fatakum. Agar supaya engkau tidak ta'sau, putus asa, ala ma fatakum, terhadap sesuatu yang hilang, yang luput. Karena kehilangan itu luar biasa. Karena kehilangan itu luar biasa. Untuk apa ini semua? Supaya tidak putus asa. Orang kalau putus makanan pokok, dia masih bisa hidup 3 bulan. Kalau masih putus air minum, dia bisa hidup 3 hari. Tapi kalau sudah putus asa, kehilangan harapan, orang hanya bisa hidup 3 detik. Setelah itu dia pun akan menyusul bunuh diri. Terjun ke dalam laut, mencari tali gantung diri, rel kereta api menjadi solusi, racun tikus seperti minuman bergizi. Oleh sebab itu, maka ini semua penjelasan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat musibah, kebakaran, terjadi hancur, dipukul rata oleh tsunami, berapa banyak orang yang gila masuk rumah sakit jiwa. Tapi kemudian ketika dijelaskan, saudaraku, sabar, ini semua ujian dari Allah. Inilah ujian keimanan. Ada orang yang diuji hartanya, ada orang yang diuji anaknya. Berapa banyak orang yang stres ketika diuji, meninggal istrinya, meninggal suaminya, meninggal ibu dan bapaknya. Maka apa yang dapat kita katakan? Likaila ta'asau, jangan pernah berputus asa ala ma fatakum, atas segala yang hilang dari dirimu. Yakinlah ini bahwa ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tujuan yang kedua? Meyakini bahwa segala yang terjadi ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Wala tafrahu bima atakum. Yang kedua, jangan terlalu bangga. Yang pertama tadi jangan putus asa, yang kedua jangan terlalu bangga. Hidup ini 2, ke atas, ke bawah. Kita berada sedang punya nikmat, ke atas ketika diberikan kelebihan, ke bawah ketika nikmat itu ditarik. Ketika nikmat itu ditarik, maka kita putus asa. Ketika nikmat itu dilebihkan, maka kita sombong. Kunci untuk agar tidak putus asa dan sombong, kunci agar tidak putus asa dan tidak sombong, yakini bahwa itu sebenarnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Maka pada saat kehilangan, katakanlah bahwa itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Pada saat diberikan Allah kelebihan, juga ucapkan hal yang sama. Itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. La tafrahu, jangan angkuh, jangan sombong, jangan terlampau bahagia berlebihan. Bima atakum, atas apa yang pernah diberikan Allah, atas apa yang pernah dipinjamkan Allah kepada engkau. Kenapa demikian? Ditutup ayat ini dengan kalimat wallahu la yuhibbu, Allah tidak suka. Ditutup ayat ini dengan kalimat wallahu la yuhibbu, Allah tidak suka. Kepada siapa Allah tidak suka? Kulla mukhtalin fakhur, semua orang yang angkuh, sombong, membanggakan diri. Sebenarnya kalaulah umat mengamalkan jurus ini, yakni mengamalkan 2 ayat ini, tidak akan ada orang yang putus asa dan tidak akan ada orang yang angkuh dan sombong. Tapi memang dasar manusia, makhluk yang lupa. Diingatkan dia kembali tentang surat Al-Hadid ayat 22, ayat 23 ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.